memukul setir. Emosinya membara tatkala melihat Alifa baru saja turun dari sebuah motor yang dikendarai oleh seorang lelaki. Matanya bak elang membidik mangsa. Jika tak pikirkan posisinya saat ini, sudah ia layangkan sebuah bogem ke wajah lelaki kurus itu. Bara masih menanti. Selepas kepergian lelaki yang mengantar Alifa, ia segera turun dan menghampiri gadis itu. Dengan cepat, ia menyambar tangan Alifa yang hendak memasuki pagar. Alifa terhenyak. "Mas Bara." Bara memandang tanpa berbicara. Tatapannya tajam menusuk lawan. "Lepas, Mas. Sakit." Alifa berusaha melepaskan tangannya, namun sia-sia. Genggaman tangan Bara pada tangannya terlampau kuat. "Siapa dia? Siapa yang tadi ngantar kamu? Apa urusannya sama Mas? Kamu sekarang milikku. Aku sudah bercerai dari Aisyah." "Apa?" Kedua bola mata Alifa membulat. "Bercerai? Kenapa, Mas?" "Mas mencintai kamu, Alifa. Setahun Mas memendamnya. Mas mencoba mencintai Aisyah dengan sepenuh hati, tapi tetap gak bisa. Mas ingin kembali padamu." Alifa menghela napas. Matanya terasa menghangat. Sungguh lelaki itu masihlah yang amat ia cintai. Tapi demi apapun, ia tak akan bisa menerima kembali Bara dalam hidupnya. Terlebih jika apa yang tadi diucapkannya benar, menceraikan Aisyah. "Berhentilah mengejar Alifa, Mas. Gak akan pernah, Alifa. Tolong menikahlah denganku, Alifa." Sesaat hening, kedua pasang bola mata itu saling bertatapan dalam duga. "Alifa gak bisa, Mas. Kembalilah pada Aisyah. Dia adalah istri yang terbaik untuk Mas Bara. Biarkan Alifa memilih jalan bersama orang lain, Mas." "Tak akan pernah Mas biarkan." "Kenapa Mas keras kepala? Jika Mas begini, aku akan membenci Mas Bara seumur hidupku," bentak Alifa sambil mengempas lengan Bara dengan tangan kirinya. Bara terhenyak, dadanya terasa sesak, jantungnya seakan hendak berhenti berdetak. Sedang di sisi lain, Alifa terlihat membalikkan tubuh setelah terlepas dari genggaman Bara. Ia mengerja beberapa kali agar air mata yang mengenangi pelupuk mata tak berjatuhan di hadapan lelaki itu. "Saya akan menikah, Mas." Dek. Bara mengangkat wajahnya. "Yang tadi Mas lihat, dia adalah calon suami saya." Alifa membalikkan kembali badan menghadap Bara. "Jadi berhentilah mengejar Alifa, Mas. Rujuk dan bahagiakanlah istri Mas sendiri." Tanpa memperpanjang perkataan, Alifa seketika berhamburan ke dalam rumahnya. Sedang masih di tempat itu, Bara seperti baru saja kehujanan batu es dari langit. Hatinya hancur berantakan, cintanya kandas sudah. Ia mencoba meraba, bertahan dengan rasa sakit yang terus menghujam dada. Sesaat, lelaki itu kesulitan menarik napas. Pikirannya benar-benar kacau. Detik itu juga, ia kembali ke Jakarta. Ia butuh menenangkan perasaannya yang tak karuan. Sedang dalam rumah Alifa. "Mana Rifki, Alifa?" sapa sang nenek begitu Alifa muncul di pintu kamar. "Sudah kembali ke pangkalan ojek, Nek. Kamu bilang gak sama dia kalau besok pagi suruh antar nenek ke rumah Kang Sabta?" Alifa mengangguk. "Nenek cuma takut dia lupa, Nduk. Soalnya dia kan ojek terlaris."
Alifa menghela napas. Ia terpaksa membohongi Bara agar lelaki itu berhenti berharap bisa hidup bersama. Alifa memang masih mencintai Bara dan tak sedikit pun berniat mencari pengganti lelaki itu. Tapi ia tak ingin menyakiti hati Aisyah, hati Mami, hati Faiz, juga Nindi. Ia ingin mereka semua bahagia, terutama Bara. Alifa ingin Bara menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mengerti akan kedudukannya sebagai suami dalam sebuah rumah tangga. Bukankah tak perlu cinta untuk menikah? Bahkan jika menikah melulu mengedepankan cinta, bagaimana jika nanti pasangan tersebut sudah tidak seperti yang kita temui di awal pernikahan? Bagaimana jika setelah sekian lama menikah, pasangan menjadi lebih gemuk, kelihatan tua, tak secantik dulu? Lantas sang suami bisa mencari pengganti lain karena sudah tak cinta lagi. Lebih dari itu, pernikahan adalah tentang tanggung jawab terhadap Allah. Bukankah berjodoh tidak harus dengan seseorang yang kita cintai, tapi mencintai jodoh kita adalah sebuah keharusan dalam sebuah rumah tangga. Alifa yakin jika ia keras, pelan, Bara akan belajar melupakannya secara utuh dan akan belajar mencintai Aisyah dengan ikhlas, tidak hanya pada ucapan, tapi dengan sepenuh hati. Gemerlap lampu diskotik membuat mata elang lelaki berkemeja putih itu silau. Ia menutup telinga saat pertama kali menjejak di dalam ruangan pengap penuh lautan manusia yang terlihat minim busana. Belum pernah sekalipun dalam hidupnya ia memberanikan diri membaur dalam surga dunia yang penuh kemaksiatan tersebut. Tapi hari ini ia sudah tidak tahu lagi kemana harus membawa perasaannya. Lelaki gagah itu menenggak wine beraroma stroberi yang disuguhkan dalam gelas kecil ke hadapan. Matanya menyipit, sedang bibirnya mengerut saat merasakan perpaduan asam, sepet, manis, hingga asin menyatu dalam satu minuman yang ia teguk barusan. Tanda satu gelas, ia merasa kepalanya amat ringan. Ia mendorong gelas kecil itu kembali pada waiters. Tak ayal, lelaki di hadapan Bara kembali menuang wine merah dalam gelas. Bara menuang isi dalam gelas keduanya, seteguk dalam mulut. Mendadak penglihatannya mulai samar, perut terasa mual. Bara menghentikan menenggak minuman itu. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. "Mau saya temani, Mas?" Bara mengangkat wajah. Di mata lelaki itu, wanita di hadapannya adalah Alifa. Ia merangkul wanita itu. "Alifa, oh ya udah, saya temani di tempat lain ya, Mas," ucap wanita itu sambil memapa Bara. Ia membawa Bara pada sebuah kamar yang ada di bagian belakang diskotik. Wanita itu lalu merebahkan Bara yang sudah setengah sadar ke atas ranjang. Dengan licik, ia membuka pakaian lalu mengelus lembut rambut tebal yang dimiliki Bara. Ini adalah malam kedua setelah dirinya berpisah dari Bara. Aisyah masih menanti lelaki itu datang menjemput atau setidaknya menelpon. Entah, sepertinya Aisyah masih berharap rujuk atau mengutarakan apapun untuk menenangkan gundah gulananya setelah memutuskan pergi dari rumah. Malam itu ia sadari talak yang diucapkan Bara membuatnya begitu terguncang. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pergi. Padahal Allah melarang seorang istri yang ditalak oleh suaminya untuk keluar dari rumah, sebagaimana yang tersebut dalam surat At-Talaq ayat 1.
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Aisyah tampak tak tenang. Seharian ia mematikan ponsel tersebab ia tak ingin semakin terpuruk karena Faiz terus saja menghubunginya. Sekarang ia berniat menghidupkan kembali benda pipi itu. Aisyah ingin menghubungi Barah, merendah dan meminta maaf tak akan mengurangi derajat seorang manusia di hadapan Allah. Tak mengapa jika di hadapan manusia kita terlihat hina, karena jika kita benar dan sesuai syariat, maka ada Allah yang akan mengangkat derajat kita kelak. Aisyah mulai menghidupkan ponselnya. Beberapa pesan dari Faiz masuk. Gadis itu mengabaikan. Ia mencari nomor Barah untuk dihubungi. Wanita dengan rambut merah bata itu meraih dompet Barah. Lalu ia membuka benda tersebut. Seketika matanya membelalak, menatap rupiah yang nangkring indah dalam saku tengah. Alifah. Barah terus memanggil nama Alifah sambil menangis. Diam, lemah banget jadi laki lu, teriak wanita itu ke wajah Barah. Setelah ia menghitung jumlah rupiah yang ada di dalam dompet Barah, ia mengambil semua lembaran itu lalu memasukkan ke dalam dompetnya. Saat hendak beranjak dari kasur, tangannya berhasil diraih oleh lelaki itu. Alifah, sinting, frustasi nyebut Tuhan, ini wanita lu panggil, tambah sinting lu. Alifah. Wanita itu mendesah sebal, lalu menatap Barah. Tampan juga sih. Wanita itu kembali ke atas ranjang. Sebenarnya aku udah gak boleh melayani siapapun karena penyakit pada alat sudah parah. Aku hanya perlu uang untuk menghidupi anak haramku. Tapi karena kamu sangat butuh pelayan, aku akan sedikit mengulurkan waktuku. Wanita itu berhenti berucap. Lembut ia mengelus pipi Barah yang kelihatan seperti orang kebingungan. Jangan salahkan aku jika nanti kamu dan istrimu akan mengalami penyakit yang sama. Ia tersenyum sinis saat hendak melancarkan aksinya. Tiba-tiba ponsel Barah yang masih di saku celana berdering. Dengan malas wanita itu beringsut dan meraih ponsel Barah. Ditatapnya layar yang sudah menyala itu. Aisyah, pasti istrinya. Tapi dari tadi ia memanggil nama Alifah. Apa dia lelaki beristri dua? Wanita itu mengangkat telepon Aisyah dengan penuh tanya. Halo? Aisyah terenyak mendapati seorang wanita mengangkat telepon Barah. Batinnya kembali terasa sesak. Pelupuk matanya pun kembali digenangi cairan. Assalamualaikum, ucapnya lembut. Waalaikumsalam. Aisyah menarik napas dalam. Jadi benar mas, kamu ke rumah Alifah? Maaf, Mbak Alifah. Saya bukan Alifah. Aisyah terenyak. Lalu Anda siapa? Saya Iren. Suamimu sedang bersamaku sekarang. Dia mabuk. Aku yang sudah menyelamatkannya. Dan kini
Dia aku letakkan di sebuah kamar di klub. Apa dia baik-baik saja, Mbak? Aisyah merasa jantungnya berhenti berdetak saat tahu keberadaan Barakini. Sekujur tubuhnya pun ikut bergetar menahan kecewa. Sangat baik, Mbak. Aku belum menyentuhnya. Dia hanya sedang fly. Untung saja yang menemaninya. Jika wanita lain, mungkin mereka sudah check-in. Lagi-lagi Aisyah mengelus dada mendengar penuturan wanita itu. Bisa Mbak sebutkan alamatnya, biar saya menjemput? Wanita itu tertawa keras. Kamu pasti wanita berkerudung besar kan? Namamu saja Aisyah. Sebaiknya kamu jangan kemari, atau kamu akan dikerjai lelaki hidung belang di sini. Aisyah terdiam. Jelas dia tidak berani ke tempat haram seperti itu. Mbak tenang saja di rumah. Saya akan menaikkan suami Mbak ke dalam taksi. Sebutkan alamatnya di mana. Aisyah memberitahu alamat rumah ayahnya dengan suara serak. Sedikit saja ia naikkan intonasi, maka jelas sudah terdengar isakannya ke seberang sana. Uang yang ada di dalam dompet semuanya buat aku ya Mbak, sebagai ganti rugi karena telah menjaga suami Mbak. Baiklah Mbak, silakan diambil saja. Tapi tolong pastikan supir taksi mengantar suami saya sampai ke tempat. Oke, jangan khawatir. Setelah telepon terputus, Aisyah menangis dalam diam. Betapa ia amat menyesali apa yang sudah terjadi pada suaminya. Ya Allah, apa yang seharusnya hamba lakukan kini? Hamba salah ya Allah, telah meninggalkannya. Andai bisa mengulang, aku ingin kembali ke malam itu. Gak akan kuangkat kakiku walau selangkah, hingga masa idahku habis. Ampuni hamba ya Allah. Bersambung.